Halo semua, selamat datang kembali di channel of Fighter, di mana kami akan menyajikan informasi menarik mengenai psikologi. Pertama-tama, kami ingin mengucapkan terima kasih untuk Ibu Dewi Anggraini selaku dosen pengampu pada materi motivasi, pengajaran, dan pembelajaran di Blok 8 Psikologi Pendidikan ini, yang telah memberikan kesempatan untuk kelompok 1 menyampaikan materi. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, sebelum masuk ke materinya, saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Safira Aldia Maharani, Tantri Ayu Anjani, Fiona Valencia, dan Adimas Rizkal sebagai peringkas materi. Selanjutnya, Nabila Puspitasari sebagai peringkas materi, Giva Atia Putri, Nurul Asmaul Husna sebagai peringkas materi dan editor PPT, dan yang terakhir Silmi Azahra sebagai voice over dan editor video. Eits, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Nah, apa sih motivasi itu? Motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seseorang untuk mencapai tujuan. Motivasi melibatkan proses yang memberikan energi, mengarahkan, dan mempertahankan perilaku. Terkadang, kita bisa kehilangan tujuan dan motivasi dalam hidup, sehingga merasa tidak bersemangat dalam menjalani keseharian. Kehilangan motivasi bisa memberi dampak buruk pada kualitas hidup seseorang, termasuk menimbulkan berbagai masalah kesehatan dan penyakit, misalnya depresi. Nah, untuk mencegah hal tersebut, beberapa cara berikut ini bisa kamu lakukan untuk meningkatkan motivasi diri sendiri. Yang pertama, tetapkan dan tulis tujuan. Tetapkan tujuan atau target yang ingin dicapai dalam hidup secara spesifik, jelas, objektif, dan realistis. Kemudian, tulis tujuan tersebut dalam buku agendamu atau pada selembar kertas dan tempelkan di dinding kamar atau ruang kerja. Jika perlu, tempelkan juga kertas berisi kalimat motivasi dari tokoh-tokoh terkenal yang bisa menginspirasimu untuk terus melangkah meraih tujuan tersebut. Selain sebagai pengingat, cara ini akan membuatmu lebih semangat dan berkomitmen terhadap tujuan yang sudah kamu tetapkan. Yang kedua, susun rencana dengan baik dan terarah. Buat rencana dan susun langkah-langkah untuk mencapai tujuanmu. Kamu bisa membagikannya menjadi beberapa tugas kecil atau sederhana dalam target yang bisa dicapai dalam jangka pendek. Catat daftar tugas tersebut di buku dan beri tanda centang pada setiap tugas yang sudah kamu kerjakan. Dengan cara ini, tujuanmu tidak akan terasa terlalu berat atau terlalu jauh untuk dicapai. Langkah ini juga bisa membantu meningkatkan self-efficacy. Jaga dan pertahankan rutinitas yang sudah kamu bangun. Saat merasa jenuh, kamu bisa beralih sejenak ke rutinitas yang lain yang sejalan dengan tujuanmu atau sekedar melakukan hobi untuk menyegarkan pikiran. Yang ketiga, atasi rasa takut terhadap kegagalan. Ketika kamu merasa telah gagal, ingatlah bahwa kegagalan adalah bagian dari proses pembelajaran. Setiap kali kita gagal dalam suatu hal, ada pelajaran yang dapat kita petik agar bisa melakukannya dengan lebih baik dan menghindari kesalahan yang sama. Ceritakanlah tujuan dan impianmu hanya kepada orang-orang yang kamu percayai. Hal ini adalah untuk menghindari terlalu banyak kritikan dari orang lain saat kamu mengalami kegagalan. Yang keempat, bersikap positif. Isi hari-harimu dengan percakapan, kegiatan, atau situasi dan orang-orang yang bisa menginspirasimu untuk meraih tujuan. Misalnya, mengikuti seminar, membaca buku-buku pengembangan diri dan motivasi, atau menonton konten-konten yang positif di televisi dan internet. Penuhi hati dengan rasa syukur dan jangan selalu membandingkan dirimu dengan orang lain. Buanglah segala pikiran negatif serta yakinlah bahwa dirimu mampu mencapai tujuan yang sudah kamu tetapkan. Yang kelima, istirahat yang cukup. Sebesar apapun semangat untuk mencapai target, pastikan kamu memiliki waktu untuk beristirahat dan tidur yang cukup. Kurang istirahat dapat menurunkan energi dan fokusmu dalam mencapai tujuan. Selain juga beresiko menimbulkan gangguan kesehatan. Jika kondisi fisik dan pikiranmu sudah terlalu lelah, jangan terlalu dipaksakan. Ambil jeda waktu untuk beristirahat sebelum kembali pada tugas-tugas dan tujuanmu. Mungkin ini saatnya kamu jalan-jalan dan berlibur, lalu kembali dengan semangat baru untuk menggapai impian.
Yang keenam, berikan hadiah pada diri sendiri saat berhasil menyelesaikan tugas atau mencapai suatu target. Hadiahi dirimu sendiri dengan sesuatu yang menyenangkan, bermanfaat, dan layak kamu dapatkan. Misalnya, berlibur atau membeli barang yang sedang kamu inginkan. Ini adalah cara untuk menghargai pencapaianmu sekaligus sebagai pemecut sebagai untuk mencapai target selanjutnya. Walaupun kadang tidak mudah, jangan pernah berhenti mencoba meningkatkan motivasi untuk diri sendiri. Seiring waktu, hal ini akan menjadi lebih mudah dilakukan karena kamu akan makin mengenal hal-hal apa saja yang dapat memengaruhi motivasimu. Selain dari dalam diri sendiri, motivasi yang datang dari luar juga dapat sangat membantu. Misalnya, dari keluarga atau sahabat. Bila berbagai upaya telah dilakukan, namun kamu tidak kunjung berhasil membangun motivasi untuk diri sendiri, bahkan suasana hatimu menjadi semakin buruk, cobalah untuk melakukan konseling dengan psikolog atau psikiater. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, antara lain yang pertama, cita-cita. Cita-cita atau aspirasi adalah suatu target yang ingin dicapai dan tidak sama bagi semua mahasiswa. Yang kedua, kemampuan, meliputi beberapa aspek psikis dari mahasiswa seperti kecerdasan, pengamatan, dan daya pikir analisa. Yang ketiga, kondisi. Kondisi mahasiswa meliputi kondisi fisik dan psikologis, sedangkan kondisi lingkungan meliputi kondisi keluarga, lingkungan kos, lingkungan kampus, dan masyarakat. Yang keempat, unsur-unsur dinamis. Unsur-unsur dinamis dalam belajar adalah unsur-unsur yang keberadaannya dalam proses belajar tidak stabil, khususnya kondisi-kondisi yang bersifatnya kondisional, misalnya emosi mahasiswa, gairah belajar, situasi dalam keluarga. Yang kelima, cara dosen mengajar. Cara yang dimaksud di sini adalah bagaimana seseorang dosen mempersiapkan diri sebelum mengajar, ketepatan waktu, materi yang disampaikan, keakraban dengan mahasiswa, dan sejenisnya. Materi selanjutnya yaitu cara memotivasi orang lain. Terdapat 5 cara untuk memotivasi orang lain. Yang pertama, what's in it for me? Strategi ini bertujuan untuk memotivasi orang oleh kepentingan sendiri. Untuk menggunakan prinsip tersebut, maka seseorang pemimpin harus tahu terlebih dahulu kebutuhan, keinginan seseorang untuk dipenuhi. Contohnya, yang pertama kebutuhan untuk penghargaan, yang kedua kebutuhan terhadap kekuasaan, dan yang ketiga kebutuhan untuk otonomi atau kebebasan. Yang kedua yaitu strategi penguatan positif. Strategi ini dibangun berdasarkan proposisi bahwa seseorang cenderung mengulangi lagi respon yang diharapkan bila perilakunya mendapatkan penghargaan yang positif. Yang ketiga, strategi pengakuan. Strategi menggunakan pengakuan untuk memotivasi orang lain. Menggunakan strategi ini karena yang pertama, menghargai hasil kerja keras orang atau pencapaian seseorang. Yang kedua, memotivasi atau meningkatkan kinerja seseorang. Yang keempat, teori harapan. Strategi ini bergantung pada harapan adanya reward yang didapatkan ketika selesai melakukan sebuah usaha atau pekerjaan. Effort to performance expectancy. Semakin tinggi percaya diri, maka akan sukses, dan begitu pula sebaliknya. Performance to outcome expectancy. Semakin tinggi harapan akan menghasilkan ketika melakukan pekerjaan tersebut, maka motivasi meningkat. Valence bobot. Seseorang yang dapat diukur dalam takaran kapasitas diri. Semakin tinggi valensi seseorang tersebut dapat melakukan hal dengan intensif. Yang kelima, strategi kepribadian. Kepribadian adalah cara individu memberi pengaruh terhadap orang lain dan melihat dirinya sendiri. Demikian juga pola sifat dari dalam dan luar diri yang dapat diukur serta interaksi individu dengan situasi yang dihadapinya. Kepribadian terbagi menjadi 5 dimensi. Keakuratan dimensi. Dimensi ini dalam kepribadian memberi kontribusi kepada motivasi seseorang.
Ada beberapa hal yang bisa dijadikan sebagai indikator tingkah laku mahasiswa yang memiliki motivasi. Yang pertama, mahasiswa mulai mengerjakan tugas-tugas perkuliahan dengan tepat waktu dan berusaha menyelesaikannya secara baik. Yang kedua, tetap belajar di kelas seperti membaca buku, diskusi, meskipun dosen tidak ada di kelas. Yang ketiga, selalu sibuk melakukan apa saja yang dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya. Yang keempat, mempunyai interaksi sosial yang harmonis dengan mahasiswa lain dan para dosen. Dan yang terakhir, berani mengemukakan pendapatnya di ruangan kelas. Materi berikutnya yaitu beberapa tips yang dapat kamu lakukan dalam meningkatkan motivasi. Yang pertama, buat suasana belajar yang nyaman. Suasana yang tenang merupakan situasi yang bisa membuat teman-teman fokus dan mudah untuk berkonsentrasi. Contoh suasana belajar yang nyaman yaitu tempat belajar yang wangi dan bersih, tidak dalam suasana berisik, temperatur ruangan yang pas, dan lain sebagainya. Yang kedua, merangkum pokok pembelajaran. Hal ini akan mempermudah teman-teman dalam mengingat dan juga memahami inti dari pembelajaran tersebut. Itu akan membuat teman-teman cepat hafal materinya. Sebaiknya catatan itu ditulis dalam buku kecil atau kertas yang bisa dibawa kemana-mana, sehingga bisa dibaca kapan dan dimanapun kamu berada. Yang ketiga, belajar bersama. Belajar kelompok dapat menjadi kegiatan belajar yang menyenangkan. Belajar kelompok ada baiknya mengajak teman yang pandai dan rajin belajar agar yang tidak pandai jadi ketularan pintar. Dalam belajar kelompok, kegiatannya adalah membahas pelajaran yang belum dipahami oleh semua atau sebagian kelompok belajar, baik yang sudah dijelaskan guru maupun belum dijelaskan guru atau dosen. Yang keempat, metode mempersingkat atau memodifikasi menyerupai nama sesuatu. Metode ini digunakan bagi beberapa orang yang kesulitan dalam menghafal dengan cara menggunakan nama-nama yang hampir mirip untuk mengingat materi ini. Ini sangat efektif digunakan dan otak sangat mudah mengingatnya. Yang kelima, belajar dengan praktik. Belajar sambil praktek adalah hal yang sangat efektif. Cara belajar ini juga akan membuat teman-teman tidak merasa bosan dalam mempelajari sebuah materi. Yang keenam, belajar rutin tapi jangan lama. Dengan rutin belajar, teman-teman akan semakin mudah untuk mengingat hal yang sudah Anda pelajari. Yang perlu teman-teman lakukan adalah belajar rutin, bukan terlalu lama belajar. Seperti belajar saat pagi 45 menit, siang 25 menit, sore 50 menit, malam 1 jam. Cara ini sangat efektif dan juga akan membuat pikiran tetap dalam keadaan rileks daripada harus belajar terlalu lama. Dan yang terakhir, mengerti bukan menghafal. Hal yang paling sering dilakukan oleh siswa ataupun mahasiswa ketika ingin menghadapi ujian adalah menghafal. Sebenarnya tidak salah, cuma kurang efektif. Untuk lebih efektifnya adalah mengerti teorinya. Maka dengan sendirinya kita akan mengingat ketika ujian. Nah, yang terakhir, kesimpulan dari materi yang kami sampaikan. Motivasi merupakan dorongan energi yang diberikan untuk mempertahankan perilaku seseorang. Motivasi dipengaruhi oleh cita-cita, kemampuan, kondisi lingkungan, unsur dinamis dalam belajar, dan cara guru dalam mengajar. Motivasi dapat muncul dari diri sendiri, seperti dengan menetapkan tujuan belajar. Motivasi juga dapat muncul dari orang lain, seperti memberikan penghargaan atau reward ketika seseorang melakukan pekerjaan yang baik. Oleh karena itu, motivasi sangat penting karena dengan motivasi seseorang dapat memacu semangat dalam menggapai tujuan dan kesuksesan, serta dapat menciptakan ide dan strategi yang baik untuk mencapai tujuannya. Baiklah, sekian penjelasan materi dari kelompok 1. Terima kasih telah menonton video kami. Sebelum videonya berakhir, kami punya pantun nih. Malam bercahaya, kunang-kunang. Buah sukun, buah pepaya. Yang rajin akan menang, yang tekun akan berjaya. Terima kasih semuanya. See you next time. Bye.